Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang tampak biasa saja, tapi hidupnya melesat jauh ke depan? Sementara yang lain, meski bekerja keras setiap hari, tetap berada di tempat yang sama? Apa yang sebenarnya mereka tahu yang tidak diajarkan di sekolah? Apa rahasia mental yang membuat mereka bisa mengubah pikiran menjadi kekuatan? Di balik semua kesuksesan yang kamu lihat, ada satu hal yang tak terlihat, sebuah pola pikiran, sebuah kebiasaan mental. Dan itu dimulai dari dalam dirimu sendiri. Bayangkan sebentar, kamu duduk sendirian di kamar, memikirkan hidupmu. Ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Kamu tahu kamu mampu lebih, tapi entah kenapa, ada dinding tak kasat mata yang selalu menahanmu. Kamu bisa melihat tujuanmu di kejauhan, tapi langkahmu terasa berat. Seolah-olah ada suara di kepalamu yang berbisik, "Kamu tidak cukup hebat." Itu bukan kenyataan. Itu hanya program mental yang telah lama ditanam. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar dari kita tidak pernah belajar bagaimana mengendalikannya. Sekolah mengajarkan cara berpikir logis, tapi tidak mengajarkan cara mengendalikan pikiran yang berpikir. Kita diajarkan menghafal, bukan memahami bagaimana pikiran bawah sadar bekerja. Napoleon Hill pernah menulis, "Setiap pencapaian besar dimulai dari satu keinginan yang menyala-nyala. Tapi sebelum keinginan itu bisa tumbuh, kamu harus sadar bahwa selama ini pikiranmu telah dikurung oleh kebiasaan lama. Kamu hidup di dalam penjara mental, dan yang membuatnya begitu kuat adalah karena kamu tak menyadari bahwa itu penjara. Mungkin kamu merasa lelah, mungkin kamu merasa gagal, atau mungkin kamu hanya berjalan tanpa arah, berharap sesuatu berubah. Tapi dengarkan baik-baik, rasa sakit itu bukan tanda akhir. Itu adalah sinyal. Sebuah panggilan dari dalam dirimu memintamu untuk bangun. Rasa frustrasi itu adalah pintu pertama menuju kesadaran. Itu adalah alarm bahwa ada potensi luar biasa di dalam dirimu yang belum digunakan. Kamu tahu itu. Kamu bisa merasakannya meski samar. Dan malam ini, saat kamu mendengar kata-kata ini, ada sesuatu yang bergerak dalam dirimu. Sebuah percikan kecil yang mungkin akan menjadi api besar jika kamu berani menjaganya tetap menyala. Sekarang, tarik napas perlahan. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Lihat wajahmu, lihat matamu. Di balik kelelahan, ada seseorang yang masih punya harapan. Seseorang yang masih ingin berjuang. Seseorang yang belum menyerah. Itulah dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang lahir dengan potensi tak terbatas, bukan yang terbentuk oleh kata-kata orang lain, bukan yang dibentuk oleh kegagalan masa lalu. Kamu bukan hasil dari apa yang terjadi padamu. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu pilih untuk pikirkan tentang apa yang terjadi padamu. Itu adalah titik baliknya. Sadarilah, setiap pikiran adalah benih. Dan setiap benih yang kamu tanam hari ini akan tumbuh menjadi realitas besok. Jika kamu menanam keraguan, kamu akan menuai ketakutan. Jika kamu menanam keyakinan, kamu akan menuai kekuatan. Masalahnya, kebanyakan orang membiarkan pikirannya tumbuh liar. Mereka tidak sadar bahwa setiap kata, setiap emosi, setiap bayangan yang mereka pikirkan sedang memahat masa depan mereka. Dan begitulah, mereka hidup dalam siklus yang sama, tahun demi tahun, tanpa perubahan berarti. Tapi kamu tidak harus seperti itu. Kamu bisa berhenti hari ini. Kamu bisa mengambil kendali kembali. Kamu bisa memutus pola lama dan menciptakan arah baru. Karena pikiranmu bukan musuhmu. Ia adalah alat terkuat yang kamu miliki. Namun alat itu tidak bekerja dengan perintah. Ia bekerja dengan kebiasaan. Ia belajar dari apa yang kamu ulangi, bukan dari apa yang kamu niatkan. Jadi jika setiap hari kamu mengulang ketakutan, kamu melatih otakmu untuk merasa kecil.
Tapi jika kamu mulai mengulang keyakinan, disiplin, dan keberanian, kamu sedang membangun pikiran seorang pemenang. Mungkin inilah saatnya berhenti melawan dunia luar dan mulai menata dunia dalam. Sebab disitulah semuanya dimulai. Sukses bukan tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa dalam kamu berpikir dengan arah yang benar. Dan arah itu dimulai dari kesadaran. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku belum berhasil? Tapi, apa yang selama ini kupikirkan tentang diriku sendiri? Karena setiap kali kamu membatasi dirimu dengan pikiran, kamu sedang menutup pintu yang seharusnya terbuka. Sekarang, lihat ke dalam dirimu sekali lagi. Dengarkan suara hatimu yang paling dalam. Bisakah kamu mendengarnya? Itu adalah suara kecil yang berkata, "Aku bisa lebih dari ini." Itu bukan ilusi. Itu adalah kebenaranmu. Dan jika kamu bisa mendengarnya, maka kamu sudah siap. Siap untuk membuka bab baru dalam hidupmu. Bab di mana kamu belajar menguasai pikiranmu sebelum dunia luar menguasaimu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengingatkanmu. Jika kata-kata ini menggugahmu, jika kamu merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, tekan tombol suka dan berlanggananlah sekarang. Karena di sini, kita tidak hanya berbicara tentang motivasi, kita membangun kekuatan mental yang nyata. Perjalanan ini baru dimulai, dan langkah berikutnya akan membuka rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Mungkin selama ini kamu percaya bahwa hidup ditentukan oleh keberuntungan, bahwa orang sukses memiliki sesuatu yang spesial, sesuatu yang tidak kamu miliki. Tapi kebenarannya bukan itu. Orang sukses tidak dilahirkan dengan keajaiban. Mereka melatih pikirannya untuk menciptakan keajaiban itu. Dan disinilah rahasianya mulai terungkap. Pikiran manusia adalah sebab. Kehidupan adalah akibat. Segala sesuatu yang kamu alami di luar adalah hasil dari sesuatu yang terjadi di dalam. Napoleon Hill menyebutnya hukum sebab dan akibat mental. Apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus dengan emosi yang kuat akan menarik keadaan yang sepadan. Jika kamu terus berpikir tentang kekurangan, kamu akan menemukan lebih banyak alasan untuk merasa kurang. Tapi jika kamu mulai menanam pikiran tentang kelimpahan, kamu akan mulai melihat peluang di tempat yang dulu kamu abaikan. Ini bukan teori kosong. Ini adalah realitas psikologis yang bekerja setiap detik. Pikiranmu memancarkan getaran yang halus, bukan mistis, tapi pola fokus. Apapun yang kamu fokuskan, itulah yang diperkuat. Apa yang kamu abaikan, memudar. Dan sekarang pertanyaannya sederhana. Selama ini, apa yang kamu perkuat? Apakah kamu memperkuat rasa takut, keraguan, dan kekhawatiran? Ataukah kamu memperkuat visi, keberanian, dan keyakinan? Kebanyakan orang hidup seperti kapal tanpa kompas. Mereka bereaksi, bukan bertindak. Mereka dikuasai oleh perasaan hari ini, bukan oleh tujuan hidup yang jelas. Dan itulah mengapa mereka terus terjebak dalam lingkaran yang sama, karena pikiran bawah sadar mereka mengulang pola yang sama. Pikiran bawah sadar, itulah pusat kendali sebenarnya dari hidupmu. Ia tidak membedakan benar atau salah, sukses atau gagal. Ia hanya mengenali apa yang kamu ulangi dan menjadikannya kenyataan. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap citra yang kamu bayangkan, setiap keyakinan yang kamu pertahankan adalah perintah yang kamu berikan kepada sistemmu sendiri. Sekarang bayangkan kamu menanam benih di tanah subur. Jika kamu menanam benih positif, kamu akan memanen hasil yang memberi kehidupan. Tapi jika kamu menanam benih negatif, tanah yang sama akan menumbuhkan duri. Tanah itu adalah pikiran bawah sadarmu. Ia tidak pernah menolak. Ia hanya menumbuhkan. Itu sebabnya orang sukses tidak hanya bekerja keras. Mereka berpikir keras.
Mereka tahu bagaimana mengendalikan arah pikiran. Mereka tidak membiarkan pikiran berjalan liar. Mereka membentuknya, menuntunnya, melatihnya, seperti seorang pelatih melatih otot. Mereka tahu bahwa apa yang kamu pikirkan hari ini akan menjadi tindakanmu besok. Dan tindakanmu besok akan menjadi nasibmu tahun depan. Semuanya dimulai di pikiran. Sekarang, pikirkan sejenak. Berapa banyak waktu dalam sehari kamu benar-benar memikirkan tujuan hidupmu? Berapa banyak waktu kamu habiskan untuk mengulang kekhawatiran yang sama, hari demi hari? Dan jika pikiran adalah penyebab, maka bukankah sudah saatnya kamu mulai mengubah sebab itu? Napoleon Hill menulis bahwa setiap pikiran yang disertai keyakinan akan menjadi kekuatan yang hidup. Artinya, saat kamu mulai membayangkan masa depanmu dengan emosi yang kuat, kamu sedang memberi kehidupan pada impianmu. Tapi kebanyakan orang berhenti di langkah pertama. Mereka berpikir, tapi tidak percaya. Dan di sanalah perbedaan itu terjadi. Bayangkan dua orang berdiri di depan pintu yang sama. Yang satu berkata, "Aku tidak yakin bisa membukanya." Yang lain berkata, "Aku akan menemukan cara." Pintu yang sama, tapi hasilnya berbeda. Karena pintu itu terbuka bukan oleh kekuatan tangan, tapi oleh kekuatan keyakinan. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan semua hal di luar dirimu, tapi kamu selalu bisa mengendalikan cara berpikirmu tentang hal-hal itu. Dan dari situlah kekuatan sejati muncul, dari kemampuan untuk memilih pikiran yang membangun, bukan yang menghancurkan. Kamu bukan korban dari masa lalu. Kamu adalah arsitek masa depanmu. Dan rancangan itu dimulai dengan satu kalimat yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri hari ini. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," berhenti. Gantikan dengan "Aku sedang belajar." Setiap kali kamu merasa gagal, ubah menjadi "Aku sedang tumbuh." Setiap kali kamu merasa takut, ucapkan, "Aku siap, meski aku belum sempurna." Kata-kata itu sederhana, tapi mereka seperti kode baru yang menulis ulang sistem mentalmu. Dan jika kamu terus mengulangnya, kamu sedang memprogram ulang realitasmu. Inilah yang disebut autosugesti, seni mengarahkan pikiran bawah sadar dengan kata-kata dan citra yang disengaja. Sebuah konsep yang dipelajari orang sukses, tapi jarang diajarkan di sekolah. Sekolah mengajarkan apa yang harus dihafal, bukan bagaimana berbicara kepada diri sendiri dengan benar. Tapi hari ini kamu tahu rahasianya, bahwa pikiran bukan hanya alat berpikir, tapi mesin pencipta. Dan kamu adalah pengemudinya. Jika kamu mulai menyadari kekuatan ini, kamu akan berhenti berkata, "Aku tidak punya kesempatan." Sebaliknya kamu akan berkata, "Aku sedang menciptakan kesempatan." Dan ketika kamu mengubah kata-kata itu, hidupmu akan mulai bergerak ke arah yang baru. Karena ketika pikiran berubah, dunia ikut berubah. Itu bukan sihir, itu sains, itu sebab dan akibat, dan semuanya dimulai di dalam kepalamu. Sekarang kamu tahu bahwa pikiranmu adalah penyebab utama dari segala sesuatu yang kamu alami. Tapi mengetahui saja tidak cukup. Mengetahui adalah awal. Melatih adalah perjalanan. Dan perjalanan itu dimulai dari satu kata, disiplin. Inilah bagian yang kebanyakan orang abaikan. Semua orang ingin berubah, tapi hanya sedikit yang mau melatih pikirannya setiap hari. Mereka ingin hasil besar tanpa kebiasaan kecil. Padahal, pikiran tidak akan tunduk pada niat. Ia tunduk pada latihan. Setiap hari, kamu dihadapkan pada dua kekuatan, dorongan lama dan kesadaran baru. Dorongan lama adalah kebiasaan pikiran otomatis yang terbentuk dari masa lalu. Keraguan, rasa takut, rasa malas, suara kecil yang berkata, "Nanti saja." Kesadaran baru adalah dirimu yang mulai bangun, mulai sadar, mulai memilih pikiran dengan sengaja. Pertarungan itu terjadi setiap pagi. Saat kamu membuka mata dan memutuskan apakah kamu akan memulai hari dengan rasa syukur
atau keluhan. Dan keputusan kecil itulah yang menentukan arah harimu, bukan peristiwa di luar, tapi arah pikiran di dalam. Napoleon Hill pernah berkata, kebiasaan pikiran adalah kekuatan paling hebat di dunia manusia. Artinya, apapun yang kamu ulangi dengan cukup lama akan menjadi otomatis. Jika kamu terus berpikir negatif, kamu tidak perlu berusaha untuk merasa buruk. Itu akan terjadi sendiri. Tapi jika kamu mulai menanamkan pola baru, perlahan tapi pasti, pikiranmu akan belajar untuk bekerja di pihakmu, bukan melawanmu. Namun, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ia butuh kesabaran, kesadaran, dan pengulangan. Seperti menanam benih di tanah keras, kamu harus menyiramnya setiap hari sebelum melihat hasilnya. Dan disinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka mengira tidak ada yang berubah, padahal perubahan sedang terjadi di bawah permukaan. Pikirkan ini, setiap kali kamu menolak pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran positif, kamu sedang menggeser arah hidupmu sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih untuk bertindak meski takut, kamu sedang memperkuat otot mentalmu. Dan setiap kali kamu berbicara dengan dirimu sendiri, dengan kata-kata yang membangun, kamu sedang menulis ulang sistem keyakinan yang dulu membatasimu. Sekarang, aku ingin kamu melakukan satu latihan kecil. Latihan yang sederhana, tapi jika dilakukan setiap hari, bisa mengubah cara pikirmu selamanya. Setiap pagi, sebelum memulai hari, berdirilah di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Dan ucapkan dengan tegas, aku bertanggung jawab atas pikiranku. Aku menciptakan hari ini dengan pilihanku. Ucapkan perlahan, dengan kesadaran penuh. Rasakan kata-katanya. Biarkan suaramu menembus keraguan yang tersisa. Awalnya mungkin terasa canggung, aneh, bahkan tidak masuk akal. Tapi itulah tahap pertama dari reprogramming. Karena pikiran bawah sadarmu tidak peduli apakah sesuatu benar atau salah. Ia hanya mendengarkan apa yang kamu ulangi. Dan semakin sering kamu menegaskan sesuatu, semakin kuat ia menanamkan akar di sistem mentalmu. Kamu mungkin berpikir, apakah sesederhana itu? Ya, sesederhana itu. Tapi tidak semudah itu. Karena dibutuhkan disiplin mental untuk terus melakukannya, bahkan saat kamu tidak melihat hasilnya. Dan itulah perbedaan antara mereka yang bermimpi dan mereka yang benar-benar berhasil. Orang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, mereka adalah orang yang melatih pikirannya untuk tetap maju, bahkan saat gagal. Mereka tahu setiap kegagalan hanyalah sinyal koreksi, bukan akhir dari perjalanan. Dan disitulah kekuatan sesungguhnya dari latihan mental. Kamu berhenti bereaksi terhadap dunia dan mulai menciptakan dunia dari dalam. Pikirkan dirimu seperti pemahat batu. Setiap hari kamu memukul batu yang sama. Mungkin tidak ada yang terlihat di hari ke-10, ke-20, atau ke-50. Tapi di pukulan ke-100, batu itu retak. Bukan karena pukulan terakhir, tapi karena semua pukulan yang datang sebelumnya. Begitu juga dengan pikiranmu. Disiplin kecil yang kamu lakukan setiap hari, membentuk karakter, mengubah kebiasaan, menciptakan pola baru. Dan tanpa kamu sadari, suatu hari kamu akan bangun dan menyadari bahwa kamu telah berubah. Bukan karena sesuatu datang dari luar, tapi karena kamu menumbuhkannya dari dalam. Setiap kali kamu tergoda untuk menyerah, ingat ini. Pikiran lamamu akan selalu mencoba menarikmu kembali. Ia akan berkata, "Sudahlah, tidak usah terlalu berusaha." Tapi saat kamu mendengarnya, tersenyumlah. Karena itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Tantangan mental adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak. Dan setiap kali kamu menang melawannya, bahkan sedikit, kamu sedang memperkuat koneksi baru di otakmu. Jalur baru menuju versi dirimu yang lebih kuat. Mulailah hari ini dengan satu komitmen sederhana. Setiap kali pikiran negatif muncul, ucapkan dalam hati, "Terima kasih, tapi aku memilih pikiran lain." Lakukan itu dengan sadar. Dan perlahan,
kamu akan melihat dirimu berubah, lebih tenang, lebih fokus, lebih percaya. Inilah seni menguasai pikiran. Bukan tentang menolak kenyataan, tapi memilih bagaimana kamu menanggapinya. Bukan tentang berpura-pura positif, tapi tentang menjadi sadar terhadap kekuatan pilihan mentalmu. Dan begitu kamu menguasai latihan ini, kamu akan menyadari sesuatu, bahwa hidup tidak pernah benar-benar melawanmu. Ia hanya mencerminkan apa yang kamu pancarkan dari dalam. Bayangkan suatu pagi, kamu bangun, menatap langit, dan untuk pertama kalinya kamu merasa benar-benar tenang. Tidak karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tahu, kamu bisa menghadapinya. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, sebuah keheningan yang kuat, sebuah keyakinan baru yang tidak tergantung pada keadaan luar. Itulah tanda pertama dari transformasi. Ketika pikiranmu tidak lagi berlari ke masa lalu atau melompat ke masa depan, tapi hadir penuh di saat ini. Kamu mulai menyadari, kamu bukan pikiranmu, kamu adalah pengamatnya. Dan saat kamu menyadari itu, kamu mendapatkan kendali penuh atas hidupmu. Sekarang kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap tantangan. Kamu merespons dengan kesadaran. Kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan kecil itu mengubah segalanya. Kamu mulai melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Setiap kegagalan bukan lagi tembok, tapi cermin. Setiap kesulitan bukan lagi kutukan, tapi latihan mental. Kamu mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Perlahan, orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi bereaksi dengan kemarahan yang sama. Kamu lebih tenang, lebih terarah, lebih fokus. Mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu tahu, kamu sedang hidup dari kekuatan yang dulu tersembunyi. Dan itulah saat di mana kamu menyadari, semua perubahan besar berawal dari keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Kamu memilih untuk berpikir dengan sadar. Kamu memilih untuk menolak pikiran lama. Kamu memilih untuk melatih fokusmu, hari demi hari. Bahkan saat tak ada yang melihat. Itulah disiplin mental sejati. Dan hasilnya bukan hanya kesuksesan materi, tapi kebebasan batin. Kamu tidak lagi menjadi korban emosi atau keadaan. Kamu menjadi pemimpin bagi pikiranmu sendiri. Sekarang, tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu berjalan di jalan panjang. Di satu sisi ada bayangan, ketakutan, kegagalan, masa lalu. Di sisi lain ada cahaya, keyakinan, fokus, keberanian, dan di tengah jalan itu ada dirimu. Tenang, teguh, melangkah tanpa tergesa. Setiap langkahmu adalah keputusan. Setiap napasmu adalah kesadaran. Dan setiap pikiran yang kamu pilih menuntunmu ke arah takdir baru. Napoleon Hill menulis, pikiran yang terorganisir adalah kekuatan paling nyata di dunia. Sekarang kamu mengerti artinya. Bukan tentang mengontrol dunia, tapi mengatur pikirannya. Bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi tahu bagaimana tetap berpikir jernih saat dunia berantakan. Kamu mulai membangun visi. Sebuah gambar mental tentang siapa kamu akan menjadi. Dan setiap hari, kamu menanamnya lebih dalam di pikiran bawah sadarmu melalui tindakan kecil, berbicara dengan keyakinan, bertindak dengan niat, berpikir dengan arah. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Tapi kali ini bukan karena keajaiban, melainkan sebab dan akibat. Peluang mulai muncul. Ide-ide baru datang dengan mudah. Orang-orang yang mendukungmu mulai hadir. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah mengubah cara memandangnya. Kamu sekarang melihat bahwa hidup selalu mencerminkan kondisi batinmu. Ketika kamu tenang di dalam, segalanya mengalir di luar. Ketika kamu yakin di dalam,
kamu menemukan bukti keyakinan itu di dunia nyata. Ketika kamu hidup dengan arah, alam semesta tampak bergerak sejalan dengan langkahmu. Dan di titik ini, kamu menyadari sesuatu yang lebih besar. Sukses bukan tujuan. Ia adalah keadaan pikiran. Sukses bukan sesuatu yang kamu kejar. Ia adalah sesuatu yang kamu pancarkan. Ketika pikiranmu selaras, tindakanmu mengalir dengan alami. Kamu tidak perlu memaksa. Kamu cukup menjadi. Bayangkan dirimu setahun dari sekarang. Jika kamu terus melatih kesadaran ini, kamu lebih fokus, lebih kuat, lebih percaya diri. Kamu bangun setiap pagi dengan rasa arah yang jelas. Kamu tidak lagi menunggu motivasi datang, kamu menciptakannya. Dan ketika rintangan datang, kamu tidak mundur. Kamu tersenyum, karena kamu tahu setiap tantangan adalah latihan untuk pikiranmu yang baru. Inilah rahasia mental orang sukses yang tidak diajarkan di sekolah. Bahwa kekuatan terbesar bukanlah kecerdasan, tapi kendali atas arah pikiran. Bahwa yang membedakan pemenang dan pecundang bukan kemampuan, tapi kebiasaan mental. Dan bahwa sukses sejati bukanlah hasil, tapi proses menjadi sadar sepenuhnya atas potensi diri. Sekarang, saat kamu mendengar kata-kata ini, mungkin kamu merasa sesuatu berubah di dalam dirimu. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh. Sebuah keyakinan kecil, tapi nyata. Itu bukan motivasi sesaat. Itu adalah permulaan dari cara berpikir baru. Mulailah hari ini. Tuliskan visi hidupmu. Ulangi afirmasi setiap pagi. Latih fokusmu seperti kamu melatih otot. Dan setiap malam, ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri, karena kamu tidak menyerah. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang akan menentukan siapa kamu. Kamulah yang menentukan dunia seperti apa yang akan kamu ciptakan. Dan jika kata-kata ini membuatmu berhenti sejenak, berpikir lebih dalam, atau merasakan sesuatu bergerak dalam dirimu, klik subscribe sekarang. Bukan karena ini akhir, tapi karena ini adalah awal. Awal dari cara berpikir baru. Awal dari kesadaran yang akan membawamu ke kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Karena segalanya dimulai dari pikiranmu.